Ibu, saudara sekalian, kita bersama-sama mengambil waktu teduh dan berdoa secara pribadi. Ibadah pada pagi hari ini kita mulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai ibadah pada pagi hari ini dari awal sampai pada akhirnya. Amin, amin, amin. Selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah di awal minggu di bulan Maret ini. Kita akan bersama-sama beribadah. Ibadah kali ini juga disertai dengan perjamuan kudus. Mari sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, kita akan membaca bacaan pertanggapan. Saya akan memulai dengan yang P, kemudian jemaat mulai dengan yang C. Kita akan membacanya secara bergantian. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Perbaiki tingkah lakumu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Bersama-sama, sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu, rumah yang atas namanya diserukan ini? Kalau aku sendiri melihat semuanya. Mari Bapak Ibu kita menaikkan pujian dari KPPK nomor 26, Mulia bagi Allah.
memuji dan membesarkan nama-Mu. Sebab Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang memelihara hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami diberikan kesempatan, anugerah oleh Tuhan untuk boleh datang beribadah di rumah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami boleh memuji Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur, memuji kebaikan Tuhan, memuji kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati sidang jemaat-Mu yang sudah hadir pagi hari ini bersama-sama beribadah. Berkati juga jemaat Tuhan yang mungkin beribadah di rumah masing-masing. Tuhan juga yang memberi kami sukacita untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, biarlah segala pujian kami, doa kami boleh menjadi persembahan yang harum, yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat silakan. Dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Kita disempurnakan hanya oleh darah Yesus. Kita akan menaikkan bersama KPPK 172 untuk mempersiapkan kita dalam menaikkan doa kita. Memohon Tuhan yang mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Memohon anugerah-Nya dalam hidup kita.
tebus dengan darah yang mahal itu, kami boleh memakainya hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Kita mau memuji Allah kita, Allah yang sudah sedemikian besar mengasihi hidup kita. Dia Allah dari tempat yang maha tinggi turun ke dalam dunia menebus kita umat pilihannya. Terpujilah nama Allah. Kita memujikan KPPK nomor 11. Kita bersuka cita. Kita bertepuk tangan bersama.
firman Tuhan pagi hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Julius, dan juga kita akan bersama-sama menikmati sakramen perjamuan kudus. Kita akan mempersiapkan hati kita, biarlah kita boleh dibawa dekat kepada salib Tuhan. KPPK nomor 164.
Tuhan kami yang begitu baik dan penuh rahmat bagi kami semua. Di pagi hari ini kami sungguh rindu dengan keluarga, dengan saudara, rekan-rekan, dan semua orang yang mengasihi Engkau Tuhan di rumah Tuhan ini. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, dan kami siap untuk ditaburi oleh firman-Mu Tuhan. Roh Kudus, Engkau berkarya di dalam hidup kami, sehingga kami mendengar, terbuka telinganya. Kami dapat menaruh di dalam hati kami, dan hati kami dapat dilembutkan oleh firman-Mu. Dan terlebih lagi kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Jangan membuat kami menjadi orang-orang yang tegar tengkuk, keras kepala, tapi biarlah kami mau dilembutkan oleh firman Tuhan, taburi oleh firman Tuhan yang menjadi berkat dalam kehidupan kami. Kau memakai kami Tuhan, biarlah di dalam tempat ini, di dalam ruangan ini, hanya Engkau sendiri yang berkuasa, bukan yang lain. Sehingga kami dapat duduk diam dan mendengarkan tentang firman-Mu Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang lemah ini, di dalam kasih dan kemurahan Allah yang hidup bagi kami semua, kini dan sepanjang masa. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi sekali lagi. Ya, shalom. Wah, puji Tuhan ya, sehat semua ya. Bapak Ibu saudara sekalian, coba lihat nih teman-teman di kanan kiri ya. Saya diizinkan dengan teman-teman yang melayani hari ini ya untuk membuka masker ya. Wah, senang sekali ya. Rasanya waktu pakai masker nyanyi, terus dilepas itu rasanya, waduh, itu yang disebut dengan kelegaan besar. Kenapa? Waktu nyanyi itu kan kita menghirup udara kita sendiri ya, pengap rasanya ya. Kalau yang belum sikat gigi apalagi kan, waduh. Nah, kalau sudah dibuka itu rasanya segar gitu ya. Nah, apakah Anda mau? Nanti melayani berarti di depannya. Dapat jadwal baru buka gitu ya kalau di gereja ya. Oke teman-teman sekalian, boleh lihat teman-teman di kanan dan kirinya gitu ya. Nah, dilihat wajah teman-temannya. Berikan senyum dong yang terbaik. Nah, kasih senyum yang terbaik ya. Ya, sambil katakan, ayo, saya siap mendengar firman Tuhan. Kamu sudah siap belum gitu? Lihat kanan kirinya temannya. Nah, yang di atas itu boleh. Yang sendirian Nicole itu kanan kirinya kosong. Nah, tolong dong di depannya, di belakangnya disapa gitu ya. Jangan dia merasa sendirian kayak sebuah lagu ya. Di tempat yang ramai tapi aku merasa sendirian. Nah, itu jangan seperti itu ya. Siapa tahu ada di ruangan ini orang-orang ini cukup ramai, tapi ada orang-orang yang merasa sendirian dan merasa kesepian gitu ya. Nah, jangan sampai itu terjadi di antara teman-teman kita. Ayo, kasih lihat wajah kita, senyum dan kasih ingatkan. Ayo kita sama-sama dengar firman Tuhan. Siap Bapak Ibu? Siap? Ya, yang siap katakan yes. Oke ya. Buka Alkitab kita, satu bagian firman Tuhan diambil dari Markus pasal yang ke-11. Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-15 sampai yang ke-19. Judul temanya adalah Reformasi di Rumah Tuhan. Reformasi di Rumah Tuhan. Markus 11 ayat 15 sampai 19. Yang sudah menemukan bersama dengan saya katakan yes. Oke, kalau kanan kiri belum ketemu boleh dibantu ya. Sekali lagi, yang sudah katakan yes. Oke, saya baca untuk Bapak Ibu sekalian ya. Markus 11 ayat yang ke-15 sampai yang ke-19. Demikian puji firman Tuhan. Yesus menyucikan bait Allah. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke dalam bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka berusaha untuk membinasakan dia, sebab mereka takut
kepadanya, melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam mereka keluar dari kota. Berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih lagi kita yang dapat melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari ya. Amin Bapak Ibu ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, judul temanya adalah tentang penyucian bait Allah. Yesus menyucikan bait Allah. Nah, ini pernah dikhotbahkan oleh Pak Chandra ya. Saya agak lupa, tapi beberapa bulan yang lalu ya, hampir pernah dikhotbahkan. Nah, saya tidak akan mengulangi panjang lebar karena saya yakin Bapak Ibu sudah lupa. Maka mungkin sudah lupa kalau ini sudah dikhotbahkan Pak Chandra 2-3 bulan lalu. Saya ya mungkin masih ingat, kayaknya sudah lupa ya. Nah, jadi saya tidak akan mengulangi yang sudah lupa. Jadi saya akan ulangi yang Anda harus ingat hari ini, begitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, di dalam bagian Injil Sinoptik, Matius, Markus, dan Lukas mencatat kisah penyucian bait Allah. Ini ditaruh di bagian akhir dari kisah mereka masing-masing. Matius menaruhnya di pasal 21, Markus di pasal yang ke-11, dan kemudian Lukas di pasal yang terakhir. Jadi baik Matius, Markus, dan Lukas selalu menaruh kisah ini di bagian terakhir tentang penyucian bait Allah. Tujuan mereka sebenarnya sama dan satu, yaitu apa? Untuk menunjukkan bagaimana pekerjaan dan pelayanan Yesus mendekati akhirnya. Karena sesuai dengan tema kita hari ini di Minggu Paskah yang kedua. Karena ini adalah peristiwa-peristiwa di mana Yesus melayani di masa akhir. Sebelum dia menuju sampai ke Yerusalem dan sebelum siap dia akan naik di kayu salib, mengalami penderitaan, mengalami kematian, dan penyiksaan yang luar biasa untuk taat sampai mati di kayu salib bagi Anda dan saya. Dan itu harus dilakukan oleh Yesus. Dan ini memang benar sesuai dengan rangkaian daripada Minggu Prapaskah. Yang kedua, yang menariknya adalah ini perlu kita tekankan sekali lagi, dan ini sangat anugerah yang besar bagi Allah, bagi kita ya. Karena Bapak Ibu Saudara sekalian hidup di tahun ini, jadi kita bisa tahu dan bisa menafsir ulang dan menikmati lagi firman ini dengan kacamata yang berbeda. Kenapa saya bilang dengan kacamata yang berbeda? Kalau firman ini dibaca oleh orang-orang di sebelum tahun 70 Masehi, mereka akan membaca ini dalam konteks bahwa Yesus memang mengusir para pedagang menyucikan bait Allah. Konteksnya itu saja. Tapi di dalam konteks setelah peristiwa 70 Masehi, ini sangat menarik karena ini menjadi sebuah hal yang baru untuk diulangi lagi bahwa Yesus menyucikan bait Allah bukan hanya untuk mengusir, membersihkan dan menyucikan bait Allah, tapi di dalam konteks lainnya adalah Yesus ingin menunjukkan sebuah penetapan. Saya ulangi ya, penetapan, kemudian penghakiman, penghukuman, penghancuran, pembiaran, pengusiran, perbudakan kepada siapa? Orang-orang Israel yang ada di bait suci. Jadi saya ulangi sekali lagi, di dalam konteks yang sekarang kita bisa melihat pasal 11 ini adalah apa? Konteks Tuhan Yesus menetapkan penghakiman, penghukuman, penghancuran bagi apa? Bait Allah. Di mana itu terjadi? Pada tahun 70 Masehi, nanti akan ada masuk di dalam bagian khotbah kita. Jadi dua tema ya. Pertama tadi untuk menunjukkan bahwa kesiapan Yesus menghadapi salib. Terus yang kedua adalah menunjukkan penghakiman, penghukuman, penghancuran bait Allah kepada orang Israel dan kepada orang-orang yang menggunakan, yang hidup dan berada di dalam bait Allah. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita melihat secara lebih lengkap satu demi satu. Sebenarnya alasan apa Yesus melakukan bagian ini? Di dalam konteks yang lain, di dalam konteksnya Yohanes dikatakan Yesus pada waktu masuk ke bait Allah, dia ngambil tali ya, dan kemudian tali itu dijadikan kayak cambuk begitu ya. Kemudian dia lihat masuk dalam pelataran, dia mengusir dari memukul gitu ya. Dia mengusir, membalikkan meja-meja penukar uang dibalikkan, kursi-kursi merpati itu dibalikkan ya. Kemudian hewan-hewan itu diusir semua. Dan semuanya dibersihkan, dan tidak mengizinkan ada terjadi penjualan hewan-hewan, penukaran uang di pelataran bait Allah. Dan itu terjadi di dalam konteks Yohanes.
Kenapa? Yesus yang begitu murah hati ya, kita menggambarkan Yesus murah hati, murah senyum seperti saya gitu ya. Murah senyum gitu ya. Kemudian Yesus yang lemah lembut gitu ya. Lembut, kemudian Yesus yang begitu pengasih, Yesus yang begitu penyabar, Yesus yang begitu indah, Yesus yang begitu mengagumkan, Yesus yang begitu hangat, Yesus yang begitu baik, Yesus yang begitu luar biasa. Tapi di dalam peristiwa itu benar-benar Yesus menjadi seseorang yang marah luar biasa. Pernah Bapak Ibu berpikir kenapa itu bisa terjadi? Bukankah Yesus baik hati, murah hati, lemah lembut, panjang sabar, pemurah? Tapi ini kenapa terjadi? Yesus menunjukkan sesuatu yang berbeda. Kita akan melihat. Yang pertama, lihat di ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17 ya. Saya baca demikian bunyi firman Tuhan. Lalu ia mengajar mereka katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Topik pertama, kenapa Yesus berubah menjadi marah luar biasa kepada orang-orang yang ada di bait Allah? Yang pertama sudah cukup jelas di sini di bagian topik ini ya. Kalau di topik yang lain tidak perlu kita bahas, tapi topik ini ditunjukkan bahwa Yesus mengatakan rumah Allah, bait Allah di Yerusalem, rumah Allah itu adalah rumah segala bangsa yang harusnya menjadi rumah doa segala bangsa, tapi kamu menjadikannya rumah penyamun. Dan Matius, Yesus khususnya mengambil topik ini diambil dari Yesaya 56 ayat yang ke-7. Yesaya 56 ayat yang ke-7 mengatakan bahwa Allah menyatakan suatu saat, suatu hari kelak, rumah Allah itu bukan hanya milik orang Yahudi saja, tetapi orang-orang dari segala bangsa, orang-orang yang belum menjadi orang Yahudi dan mereka menjadi proselit, mereka menjadi orang yang kemudian menganut agama Yahudi atau mereka menjadi orang yang percaya kepada Yahweh, orang-orang dari segala bangsa, orang-orang yang bahkan dikatakan impure itu najis, orang-orang dikebiri, orang-orang yang najis, orang-orang yang tidak diterima oleh masyarakat, itu akan menjadi tempat ibadah mereka. Yesaya mengatakan demikian. Dan kemudian kalau kita melihat bahwa Salomo dalam pembangunan bait Allah yang pertama pun menunjukkan bahwa rumah atau bait Allah itu diharapkan akan menjadi milik semua bangsa. Bukan hanya orang Israel, tapi semua bangsa. Nah, saya mau menunjukkan teman-teman, bait Allah yang dibangun oleh Salomo, boleh ditunjukkan? Nah ini, bait Allah, semoga kelihatan ya, bait Allah yang dibangun oleh Salomo, di awalnya itu diberikan kesempatan kepada orang Yahudi, kepada orang-orang non-Yahudi yang kemudian memeluk agama Yahudi, menjadi orang Yahudi, proselit namanya ya. Mereka menyembah Tuhan Yahweh, mereka juga ikut mengorbankan korban bakaran. Dan tidak ada penyekat, semua orang boleh datang ke sana secara bergantian yang akan dilayani oleh para imam-imam dan orang Lewi. Tidak ada penyekat, kelihatan cukup jelas ya. Tidak ada penyekat sama sekali. Karena memang harapannya Salomo maupun Yesaya bahwa rumah Tuhan, bait Allah itu akan menjadi milik seluruh bangsa. Tetapi menariknya, nah lanjut slide berikutnya. Nah ironisnya, di masa Tuhan Yesus, bait Allah yang ketiga yang dibangun oleh si Herodes, itu kemudian berdasarkan kesepakatan antara Herodes dan para pemimpin agama, dibuatlah sekat-sekat. Ya, dibuatlah sekat-sekat. Untuk wanita itu ada sendiri tempatnya ya. Untuk orang-orang Yahudi yang bagus, orang-orang Yahudi yang baik, orang-orang Yahudi yang memang benar-benar keturunan asli Yahudi ada tempatnya sendiri. Dan untuk orang-orang yang tadi saya bilang orang-orang najis, ya, orang-orang dari bangsa lain, orang-orang yang dikebiri, orang-orang yang tidak diterima, mereka punya tempat sendiri namanya pelataran halaman luar. Dan mereka tidak boleh masuk melebihi ruangan itu. Jadi kalau saya boleh bilang ini gereja, tempatnya orang-orang
non-Yahudi mau beribadah kepada Tuhan itu di luar sana. Ini gereja ya. Nah, Bapak Ibu ini orang Yahudi, ibadahnya di sini. Boleh. Sedangkan yang perempuan itu ada ruangan sendiri. Jadi laki-laki doang yang ada di sini. Yang perempuan ada tempat sendiri. Jadi ada sekatnya sendiri. Sedangkan orang-orang yang bukan non-Yahudi tapi menyembah Yahweh itu di luar. Pakai tikar di luar sana. Kelihatan Bapak Ibu? Perbedaannya kelihatan? Harapannya Salomo dan imannya Yesaya, di dalam penglihatannya dia berkata bahwa rumah Allah akan menjadi milik segala bangsa, akan menjadi milik semua orang. Orang boleh datang kepada Allah Yahweh dengan apa? Dengan terbuka, dibuka untuk semua orang. Tapi kenyataannya di masa Yesus, orang-orang yang tersingkirkan, bangsa-bangsa lain yang mau datang kepada Tuhan nggak boleh masuk rumah Tuhan, hanya boleh di halaman. Dan lebih gilanya, di halaman itu tempatnya kambing, domba, burung-burung, sapi, lembu, kotoran, ribut-ribut, orang jerit-jerit, orang potong-potong hewan di luar. Kira-kira Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu disuruh ibadah di luar bersama dengan hewan-hewan, kambing, domba, pemotongan hewan, bau tengik, busuk, bau kotoran, kira-kira bisa berdoa nggak? Kira-kira? Bisa? Kira-kira apakah itu kondusif untuk tempat kita berdoa? Mungkin kita bisa berdoa. Lagi berdoa, Tuhan Allah kami yang hidup. Gitu ya. Tuhan terima kasih Tuhan. Bau. Apakah itu tempat yang kondusif? Apa itu tempat yang nyaman? Apa itu tempat yang terbaik untuk orang berdoa? Saya yakin 100% Anda semua akan berkata tidak. Setuju? Setuju Bapak Ibu? Yang setuju katakan yes. Disitulah kita melihat bahwa Tuhan Yesus pada waktu dia masuk ke pelataran itu dia menjadi marah karena melihat bahwa seharusnya rumah ibadah Tuhan, tempat ibadah Tuhan yang terbuka untuk semua bangsa, tapi menjadi sekat-sekat, dipisah-pisah wanita sendiri yang orang-orang bukan Yahudi di luar. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah Tuhan itu seperti itu? Apakah Tuhan ketika menerima umatnya itu diskriminasi? Yang kulitnya putih masuk sini, yang kulit hitam di luar. Dan itu pernah terjadi pada gereja-gereja di masa kemarin ya. Masih ingat ya, Muhammad Gandhi. Itu pernah mau beribadah ke gereja, ditolak. Kenapa? Karena gereja ini adalah milik orang kulit putih. Mahatma Gandhi. Sehingga dia tidak pernah menjadi orang yang mengenal Kristus. Dia cuma bilang, saya cinta sama Kristus, saya tidak cinta sama orang Kristen. Itu pernah terjadi. Dan apakah di gereja kita juga ada yang seperti itu, diskriminasi? Mohon maaf, yang badannya di atas 70 kilo gitu, nggak boleh di sini, di luar. Gitu ya. Yang badannya 100 kilo nggak boleh di atas, nanti jebol gitu ya. Harus di luar gitu. Atau duduknya nggak boleh di sini, nggak boleh, nggak gitu kan? Apakah itu terjadi? Nah kalau ada diskriminasi ibadah di dalam gereja kita, lapor Pak Chandra. Jangan lapor saya, lapor Pak Chandra. Lapor majelis. Ada diskriminasi seperti itu? Apakah ada? Apakah Anda waktu mau beribadah, oh nggak boleh masuk karena Anda tidak pakai sepatu? Ada? Oh nggak boleh masuk karena Anda pakai sandal. Oh Anda tidak boleh ada di sini. Kenapa? Karena bau badan Anda nggak enak. Ada gitu? Oh Anda nggak boleh di sini. Anda kelihatannya belum mandi. Oh Anda nggak boleh ke sini. Kelihatannya Anda baru bangun tidur dan sebagainya. Apakah ada seperti itu? Seharusnya tidak Bapak Ibu. Karena Tuhan sudah bilang bahwa rumah Tuhan akan menjadi milik segala bangsa. Dan rumah Tuhan ini tempat kita sekarang beribadah. Rumah Tuhan ada di sini dan Anda sekalian adalah bait Allah juga secara individu. Anda adalah orang-orang yang Tuhan terpanggil menjadi miliknya. Anda adalah bait Allah secara individu dan rumah Tuhan ini adalah tempat kita berkumpul dan beribadah. Apakah di gereja ini ada diskriminasi? Dan kalau ada, kita harus selesaikan itu. Kita harus luruskan itu karena Tuhan tidak suka. Tuhan tidak mau yang seperti itu. Tidak ada diskriminasi, baik itu ras, bangsa, suku, warna kulit untuk beribadah. Jika Anda merasa bahwa di tempat ini ada,
kita harus selesaikan dan kita harus luruskan. Tuhan tidak mau yang seperti itu. Dan itu terjadi kepada 2000 tahun yang lalu. Di rumah Tuhan ini, bait Allah yang menyanjungkan nama Allah Yahweh, itu terjadi di sana. Orang-orang hanya bisa beribadah dengan kasus-kasus tertentu, dengan cara-cara tertentu. Kalau dia tidak memenuhi syarat, dia tidak bisa datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan tidak mau yang seperti itu. Kenapa? Hidup ini sudah penuh diskriminasi. Kalau Tuhan itu Allah yang diskriminasi, wah, buat apa ya saya susah-susah melayani Tuhan? Takutnya saya nanti pas ke surga, seperti kata beberapa orang, rumahnya itu tidak di surga, tapi di pinggiran surga, ngemper gitu. Ada yang begitu katanya. Kalau kamu nggak melayani Tuhan baik-baik gitu ya, kamu nggak melakukan kebaikan bagi Tuhan, nggak sungguh-sungguh, katanya nggak dapat rumah, kamu di pinggir jalan ngemper. Ada yang seperti itu. Saya nggak mau. Tuhan itu tidak seperti itu. Bahkan dia memberikan nafas hidup aja kepada semua orang. Ya, apakah kita bernafas di sini, bernafas di luar enggak? Matahari diturunkan kepada semua orang. Sinar matahari diberikan kepada semua orang. Udara, oksigen diberikan kepada semua orang. Dia Allah yang sempurna. Dia bukan Allah yang memisah-misahkan, mengotak-ngotakkan, tidak. Dia Allah yang merangkul semua bangsa. Dia Allah yang merangkul kita semua. Bahkan di dalam keadaan kita apapun. Ketika kita tersingkirkan, ketika kita tidak diterima, bahkan seperti orang-orang proselit ini, mereka tidak boleh masuk ke dalam bait Allah, hanya boleh di luarnya. Kalau mereka masuk, pertanyaannya apa yang terjadi? Mereka akan dibunuh. Dan itu pernah terjadi pada Paulus di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-21. Waktu itu Paulus membawa seorang bernama Trofimus dari Efesus, pasal 21. Karena orang-orang Yahudi mau menangkap si Paulus, mereka membuat cerita mengada-ngada bahwa Paulus itu mengajak Trofimus masuk ke dalam rumah ibadah, ke dalam bagian dalam. Padahal itu tidak terjadi. Dan kemudian Paulus ditangkap dan mau dibunuh. Untungnya diselamatkan dan dia ditolong. Itu terjadi. Jadi kalau orang bukan Yahudi mau masuk ke dalam bait Allah, melewati bagian daripada pelataran. Kalau dia orang Yahudi boleh. Kalau dia bukan orang Yahudi, hukumannya cuma satu, mati. Nggak main-main Bapak Ibu. Tuhan apakah seperti itu? Tidak Bapak Ibu. Dia ingin semua bangsa datang menyembah kepadanya. Yang kedua, sekali lagi saya ulangi di pasal yang ke-11 ayat yang ke-17, poin yang terakhir. Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Poin yang kedua. Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Konteks ini dipertegas oleh kesaksian dari kaum Qumran dan juga seorang sejarawan Yahudi namanya Yosefus, bahwa beragam pajak, kegiatan jual beli di bait Allah diatur untuk memperkaya kebanyakan imam dan pemimpin-pemimpin bait Allah. Kenapa? Saya ambil contoh demikian. Di dalam bait Allah, di bagian pelataran ya, sekali lagi ya, di bagian pelataran tempat tadi orang-orang yang non-Yahudi berdoa, di situ ada meja-meja penukar uang. Apa gunanya? Bapak Ibu Saudara sekalian, meja-meja penukar uang di masa tersebut begini. Orang Yahudi, orang non-Yahudi mau beribadah kepada Yahweh, itu nggak bisa pakai mata uang Romawi, nggak boleh. Nggak boleh pakai dinar, nggak boleh pakai dirham, nggak boleh pakai mata uang yang lain. Haruslah mata uang yang berlaku di bait Allah, namanya shekel. Shekel itu atau kalau dalam bahasa kita sebutnya shikal. Atau yang kedua disebut dengan peser. Masih ingat ya janda ya, yang memberikan 2 peser, itu boleh, namanya lepton. Lepton atau shekel atau shikal. Itu yang berlaku. Jadi kalau mata uang Romawi, mata uang Yunani, mata uang dari bangsa lain, mau masuk dan beribadah kepada Tuhan, mau memberi persembahan, itu harus ditukar dulu. Ditukar dengan mata uang yang berlaku di bait Allah. Paham sampai sini, Bapak Ibu? Yang paham katakan yes? Harus tukar ya. Dan coba bayangkan, hanya berlaku di tempat itu. Dan penukarannya harus di situ, tidak boleh di tempat lain, nggak boleh. Jadi contohnya begini, saya penukar uang, ada orang lain mau tukar, saya nukarnya di tempat lain, boleh nggak? Tidak berlaku. Penukarannya hanya boleh di bait Allah, dan di situ tempat satu-satunya. Nah sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, apakah Anda melihat potensi
menyembah Allah, tidak boleh tempat lain. Monopoli terjadi, kelihatan keuntungannya. Wah, kalau saya yang tukar uang di situ, saya yakin saya bakal kaya raya. Kenapa? Karena boleh di situ, ngerti ya, potensi keuntungannya kelihatan. Kerakusan manusia muncul di situ, keserakahan manusia muncul di situ, karena di dalam monopoli ya, perdagangan itu kerakusan, keserakahan itu pasti muncul. Sudah tidak mungkin tidak. Korupsi itu pasti muncul. Dan itu terjadi. Kolusi antara pedagang yang melakukan monopoli dengan para imam-imam, dengan para pemuka agama, para pemimpin agama saling berkolusi. Kalau kamu mau tempat di sini, dapat satu meja, jangan lupa ya, bagi hasil. Betul loh? Bagi hasil jangan lupa ya. Pokoknya setiap 1 bulan sekali bagi hasil. Jangan lupa. Kolusi, manipulasi antara siapa? Penukar uang dengan para pemimpin agama. Itu terjadi. Potensi keuntungan yang luar biasa. Yang kedua, dijual hewan-hewan. Kalau yang miskin sama sekali membawa merpati. Ada duit sedikit, bawalah kambing atau domba. Yang kaya raya bawa apa, ibu-ibu, bapak-ibu? Lembu ya. Di sana tidak mengenal sapi ya, mengenalnya lembu ya. Beda ya, lembu dan sapi mirip-mirip masih, satu ras gitu ya. Lembu. Perhatikan poinnya. Orang dari jauh, Anda semua, bapak ibu semua ini orang miskin lah saya sebut gitu ya. Sekali ini saya sebut kita semua ini miskin di sini ya. Datang dari jauh mau ke rumah Tuhan, bawanya apa? Merpati gitu ya. Cuman Pak Chandra yang kaya. Pak Chandra bawa kambing atau domba gitu ya. Nah, Pak Chandra bawa kambing domba, kita semua bawa merpati. Dari jauh nih ya, datang mau doa. Mau doa datang, kira-kira langsung bisa dipersembahkan nggak merpati dan kambing dombanya? Oh nggak bisa. Tidak semudah itu. Ada persyaratannya. Ada stempel yang menyatakan bahwa hewan kita ini sempurna, bagus, sesuai dengan hukum, boleh dikorbankan. Kalau tidak sempurna, tidak sesuai hukum, tidak sesuai dengan kondisi yang diminta, maka dinyatakan cacat, tidak boleh. Nangkep di situ? Bapak Ibu melihat potensi keuntungannya? Yang boleh melakukan pengecapan, yang boleh melakukan stempel, yang boleh melakukan cap, ini dinyatakan halal. Kalau Indonesia sekarang siapa yang menyatakan halal? Siapa? Ibu-ibu dan bapak yang ngomong. Lihat potensi keuntungannya. Lihat potensi keuntungannya. Semua makanan harus halal. Semua hewan yang masuk ke bait suci harus halal. Cocok, pas, sempurna. Distempel sama pemuka agama. Lihat potensi keuntungannya. Wah, uang banyak. Cuan-cuan. Cuan-cuan loh, banyak. Suatu hari Pak Bambang datang tadi, membawa merpati datang, ketemu saya imamnya. Saya lihat, oh Pak, nggak bisa ini bulunya lepas 5. Udah mulai apa? Udah mulai kotor, nggak bisa ini dicap, ini tidak halal, ini tidak bisa dipakai untuk persembahan. Kira-kira bagaimana? Apa mau dibuang? Dibuang atau gimana? Ya sudah, gini aja Pak, dijual aja ke tempat yang lain. Dijual dengan harga murah. Berarti kemudian Pak Bambang harus membeli merpati lagi dengan harga yang mahal. Kenapa? Karena potensi keuntungan luar biasa. Merpatinya Pak Bambang yang sudah dijual ke tempat yang lain, diambillah oleh pedagang Bu Elis. Bu Elis besok datang ke saya, Pak, ini yang tadi nggak diterima. Boleh ya masuk halal ya? Boleh, stempel. Dijual lagi dengan harga yang mahal. Kenapa? Karena ada kolusi. Bapak Ibu Saudara sekalian melihat potensi keuntungan penukaran uang, penjualan dan pembelian hewan di sana itu uang dan uang. Bapak Ibu Saudara sekalian bisa bayangkan rumah Tuhan yang seharusnya yang dikatakan oleh Tuhan, orang dari segala bangsa datang untuk menyembah Tuhan. Orang mau memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Orang mau mempersembahkan korban untuk meminta pengampunan akan dosanya. Tapi tidak bisa dilakukan. Kenapa? Karena mereka dirampok, dimanipulasi, ditipu. Mereka tidak dihargai.
mereka tidak diterima. Dan itu terjadi bukan jauh-jauh Bapak Ibu, bukan di rumahnya atau di tengah perjalanan, bukan, tapi terjadi di rumah Tuhan, yang seharusnya mempermudah orang-orang untuk beribadah, mempermudah orang-orang untuk menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan dan meminta pengampunan pada Tuhan. Tapi yang terjadi adalah dikolusi, dimanipulasi, ditipu, dirampok di rumah Tuhan. Wah, bayangkan itu. Makanya Yesus murka luar biasa. Jangan engkau menjadikan rumahku rumah penyamun. Bapak Ibu Saudara sekalian, poin-poin ini harusnya menjadi perhatian bagi kita ya. Karena sekarang kita ada di gereja dan kita harus memikirkan bagaimana pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Tuhan begitu murka dan marah karena orang-orang yang datang ke rumah Tuhan di masa itu dimanipulasi, dirampok, ditipu, dibohongi. Yang harusnya mudah tapi dipersulit. Hari ini kita melayani gereja. Kita sama-sama datang ke rumah Tuhan. Kita sama-sama jadi pengurus. Kita sama-sama jadi anak Tuhan. Kita sama-sama ada di tempat ini. Mari kita sama-sama bangun gereja kita. Bangun tempat ibadah kita sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Untuk menjadi rumah doa segala bangsa. Untuk menjadi rumah doa bangsa-bangsa. Untuk menjadi tempat kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Bukan untuk tempat dirampok, ditipu, dikolusi, dimanipulasi. Dan ini juga menjadi teguran bagi para hamba-hamba Tuhan untuk tidak menjadikan pelayanan kita tadi ya, bukan untuk datang untuk mencari keuntungan, bukan untuk datang untuk mendapatkan uang, bukan datang untuk mendapatkan tips dan sebagainya. Tidak, tapi biarlah kita dikoreksi para hamba-hamba Tuhan yang melayani para majelis, bahwa kita datang ada di tempat ini, kita dipercayakan oleh Tuhan sungguh-sungguh untuk memberikan tempat sebesar-besarnya, membuka jalan sebesar-besarnya, memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi seluruh jemaat Tuhan untuk datang dengan mudah dan beribadah kepada Tuhan. Di zaman itu sistem yang begitu luar biasa untuk mengeruk keuntungan, untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya bagi para imam dan pemimpin agama. Tapi puji Tuhan dan puji syukur, melalui jalan salib, Yesus naik ke salib, mati di kayu salib. Pada waktu kematiannya di kayu salib, masih ingat ibu-ibu ya, Bapak Ibu sekalian, tabir bait Allah terbelah menjadi dua. Tidak perlu susah kita datang ke rumah Tuhan lagi. Kita tidak perlu membawa merpati, tidak perlu membawa kambing, domba, lembu, sapi, tidak perlu. Karena Yesus sudah menjadi jalan satu-satunya, menjadi imam satu-satunya bagi kita. Sehingga kita bisa datang kepada Dia, kepada Allah yang Maha Tinggi kapan saja. Tanpa perlu sulit, tanpa perlu dipersulit dan disusahkan. Melalui Kristus Yesus, kita mendapatkan anugerah itu. Saya cukup heran ini dengan orang-orang belakangan ini ya. Orang-orang yang begitu mengagungkan orang-orang Israel. Orang begitu mengagungkan Yahudi. Ayo kita pergi ke tanah suci. Ayo kita pergi ke Holy Land. Untuk apa? Kita melihat pembangunan bait suci yang keempat. Nanti kalau pembangunan bait suci sudah jadi, ada lembu merah, ada ini, ada ini, nanti kita akan melakukan pengorbanan lagi kepada Tuhan. Gila nggak orang Kristen gitu? Saya bilang itu gila orang Kristennya. Kenapa lagi? Tuhan sudah mati satu kali untuk selama-lamanya. Sudah cukup pengorbanan Yesus. Buat apa lagi membangun bait Allah? Buat apa lagi melakukan pengorbanan? Kan gila. Dan itu banyak terjadi pada orang Kristen yang sedikit tadi. Sedikit gila tadi. Kenapa bisa seperti itu? Karena tadi potensi keuntungannya besar. Orang pergi ke Holy Land itu para pendeta dapat duit banyak. Apalagi kalau dirangkum ya, ada 20-30 orang. Pendetanya bisa pergi jalan-jalan sama keluarganya. Itu potensi keuntungan luar biasa. Saya tidak bilang itu salah. Tapi saya mau mengingatkan kita bahwa jangan karena keuntungan, karena uang, kita melupakan apa yang firman katakan, bahwa rumah ini, pekerjaan Tuhan adalah untuk membuat orang datang menerima Kristus juru selamatnya dan untuk hidup bagi Kristus, bukan untuk mempersulit mereka. Dan yang ketiga terakhir,
Saya minum dulu ya. Iya. Saya minum dulu ya, soalnya sudah merepresentasikan Yesus marah-marah. Yang ketiga, yang terakhir. Poinnya sama, bahwa apa yang Yesus lakukan menunjukkan kembali tadi ya. Penetapan, apa Ibu? Penetapan, penghakiman, penghukuman, dan penghancuran rumah Tuhan dan orang Israel. Dan ini terjadi. Gambaran ini sebenarnya Yesus tekankan di dalam pasal 11 ayat 15, ayat yang ke-12 dan kemudian di ayat yang ke-20. Di antara penyucian bait Allah itu ada peristiwa tentang Yesus mengutuk pohon ara. Banyak orang menafsirkan Yesus mengutuk pohon ara begini-begini. Enggak usah pusing-pusing. Ini sebenarnya ada hubungannya dengan bait Allah yang Yesus sucikan. Yesus mau kasih tahu bahwa orang Israel itu sama seperti pohon ara yang enggak berbuah. Gak ada gunanya. Sudah selesai. Sudah enggak ada gunanya lagi. Makanya harus ditebang, dibuang, dibakar. Begitu juga dengan bait Allah yang sudah menjadi tempat kolusi, tempat sarang penyamun, tempat orang-orang mencari keuntungan berada di sana. Yesus berkata, ini sudah selesai, cukup. Sudah selesai anugerahnya. Di tahun 70 penghakiman itu terjadi. Di tahun 70 setelah pemberontakan orang Israel sekitar 5-6 tahun sebelumnya ya, kepada wali negeri mereka, saya lupa namanya Festus atau siapa gitu ya. Tahun 70 diutuslah oleh Kaisar Vespasianus, anaknya namanya Jenderal Titus. Jenderal Titus dikirim ke Yerusalem untuk apa? Menghancurkan Yerusalem karena orang Israel sudah memberontak di Yudea. Mereka ingin melepaskan diri dari Romawi. Dikepunglah Yerusalem, itu kurang lebih 5 bulan pengepungan. Selama 5 bulan pengepungan itu di dalam Yerusalem diperkirakan ada 2 juta orang. Kota yang kecil itu tapi dihuni oleh 2 juta orang Israel yang sembunyi dan ada di dalam Yerusalem. Mereka berpikir bahwa mereka akan menang, Tuhan akan menolong mereka. Selama 5 bulan mereka tidak ada makanan, air susah, diserang tiap hari dari luar. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Orang saling membunuh di dalamnya untuk mendapatkan makanan. Seperti film-film Bapak Ibu, saling membunuh, saling memperkosa, saling mengambil makanan, saling merampok. Bahkan dikatakan ada ibu itu membelah perutnya, mengeluarkan anaknya untuk dimasak, dibuat makan. Tidak ada makanan. Nanti Anda, Bapak Ibu, kalau enggak ada waktu baca sedikit. Itu diambil kisahnya dari apa? Yosefus, sejarawan Yahudi yang menuliskan itu. Selama 5 bulan, dari 2 juta orang yang ada di dalam kota itu, berkurang menjadi apa? 1.100.000 sampai 1.200.000. Mati di jalan itu bergelimpangan katanya, diceritakan. Saking banyaknya mayat itu bergelimpangan, enggak bisa di jalan lagi, dimasukkan ke rumah, ditaruh di rumah, ditumpuk. Enggak ada orang dan tidak ada waktu untuk apa? Menguburkan. Begitu banyak orang yang mati karena peperangan, karena kelaparan, karena penyakit sampar dan sebagainya. Dan pada waktu Jenderal Titus masuk dan merebut Yerusalem, menghancurkan Yerusalem, Bapak Ibu tahu berapa yang mati dibunuh? 1.100.000 orang. 1 juta itu banyak nggak Bapak Ibu? Itu manusia loh Bapak Ibu, bukan ayam loh, atau bukan burung. 1 juta manusia dibunuh, 1.100.000. Bahkan dikatakan oleh penulis sejarah itu bahwa ketika kematian, pembantaian itu terjadi, darahnya itu setinggi lutut kaki di seluruh kota. Bukan air lagi tapi darah. 1.100.000 orang Israel dibunuh, dihabisi. Bukan hanya itu, bait Allah itu dihancurkan. Persis seperti penetapan nubuat Allah. Di pasal yang ke-13 saya bacakan demikian. Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu, betapa megahnya gedung-gedung itu, gedung bait Allah. Yesus berkata, kamu lihat gedung-gedung itu yang hebat ini, tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semua akan dihancurkan. Dan kemudian di Lukas dicatat begini, Yesus berkata, Yesus menangisi kota Yerusalem dan berkata, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang itu tersembunyi bagi matamu. Karena akan datang suatu hari, musuh akan mengelilingi
mengelilingi engkau, mengepung engkau, menghimpit engkau dari segala penjuru. Dan mereka akan membinasakan engkau, membinasakan pendudukmu, tembokmu tidak ada yang tertinggal satupun. Semua akan terjadi bila mana Allah melawan. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu sudah penetapan Tuhan, penghukuman dan penghancuran yang Tuhan tetapkan bagi orang Israel. Kenapa? Karena mereka sudah tidak ada gunanya lagi. Bait Allah yang disanjung-sanjung, bait Allah yang disuci-sucikan, itu bagi Allah sudah tidak ada gunanya. Sejak saat itu, bait Allah sudah tidak perlu lagi dibangun, karena sudah digenapi di dalam kematian Yesus Kristus. Dia sudah menjadi imam yang agung untuk selama-lamanya, menjadi jalan terbuka bagi kita untuk datang dan menyembah Kristus, menyembah Allah yang hidup. Tidak perlu lagi yang lain. Jelas Bapak Ibu? Dan kita tidak perlu lagi menyembah Tuhan di bait Allah seperti ini. Kita datang ke rumah Tuhan. Kalau Anda tidak bisa datang ke rumah Tuhan, Anda bisa berdoa di rumah masing-masing. Karena Bapak Ibu Saudara sekalian adalah bait Allah yang hidup. Amin Bapak Ibu. Cukup jelas untuk menangkap poin-poin ini. Poin ini akan mengingatkan kita kepada satu kepentingan yang Tuhan ingatkan pada kita hari ini. Bahwa harusnya gereja hari ini fokus untuk mencari Tuhan dan kehendaknya, untuk membangun, memelihara, kemudian mengangkat, kemudian memberikan kesempatan, membuat orang-orang anak-anak Tuhan itu mau maju melayani Tuhan, sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan, dan sungguh-sungguh fokus kepada Allah di rumah ibadah. Jangan sampai ya, kita seperti gereja Katolik Roma di abad yang kemarin itu. Mereka melakukan apa? Penjualan indulgensia, masih ingat ya? Surat penghapusan dosa. Padahal sudah jelas, ngapain surat penghapusan dosa itu dijual? Supaya apa? Dapat uang. Uangnya digunakan untuk apa? Untuk perang, untuk pembangunan dan sebagainya. Itu kan sudah jelas mereka di dalam firman Tuhan. Yesuslah yang sudah menjadi penghapus dosa. Tidak perlu membayar lagi. Dan hukuman Tuhan kepada gereja Katolik Roma jelas tercatat di dalam sejarah. Jangan itu terjadi di gereja kita. Jangan berikan kesempatan bagi kita masing-masing untuk tadi menjadikan rumah Tuhan menjadi sarang penyamun, sarang perampok, sarang penipu, sarang untuk membuat kita akhirnya dihukum oleh Tuhan. Jangan jadikan pekerjaan Tuhan di tempat ini untuk sesuatu yang manipulatif. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama mengingat firman Tuhan ini, karena setelah ini kita akan mengikuti perjamuan kudus. Kasih dan anugerah Tuhan yang diberikan pada kita begitu luar biasa. Mari kita datang kepada Dia, karena kita sudah ditebus oleh Dia. Dia sudah membayar lunas untuk menebus kita semua. Dan sekarang kita bisa datang kepada Allah yang hidup tanpa melewati jalan yang lain, hanya melalui Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas kasih setia Tuhan bagi kami. Dan hari ini kami siap untuk mengikuti perjamuan kudus. Tuhan, inilah kerinduan hati kami, untuk kami terus-menerus menjadi berkat, menjadi sarana kasih dan kemurahan Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami. Pakailah kami hari demi hari, murnikan kami, sucikan kami, sehingga kami beroleh anugerah dan kemurahan daripada Engkau. Di dalam nama Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita bersama-sama akan melaksanakan perjamuan kudus seperti yang diperintahkan Tuhan Yesus untuk menjadi peringatan akan aku. Bagi setiap jemaat Tuhan yang sudah dibaptis dan mengaku percaya, baik itu saudara anggota jemaat gereja Kalam Kudus Kupang Jaya atau simpatisan, boleh datang untuk sama-sama mengikuti perjamuan kudus. Sedangkan bagi saudara sekalian yang dalam penggembalaan, kami berharap Bapak Ibu dapat mempersiapkan diri untuk sementara tidak mengikuti terlebih dahulu perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian, perjamuan kudus memiliki 3 makna. Yang pertama adalah perjamuan kudus sebagai sebuah peringatan akan penderitaan dan pengorbanan Yesus di kayu salib. Dia sudah melewati semuanya untuk mati bagi kita. Dan itu cukup dan sempurna selama-lamanya. Dan perjamuan kudus adalah sebuah tanda
kesatuan bagi orang-orang percaya dari masa yang lalu sampai hari ini. Dan persekutuan ini adalah orang-orang percaya, di mana kita diundang untuk sama-sama berada di meja perjamuan. Dan yang ketiga, perjamuan kudus adalah sebuah wujud pengharapan bahwa dia akan datang nanti untuk menjemput orang-orang yang percaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang pertama marilah kita periksa hati, pikiran kita dan kehidupan kita. Apakah kita layak hari ini untuk dapat bersama-sama memakan dan minum dari perjamuan Tuhan. Barang siapa yang dengan cara tidak layak makan dan minum dari cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Mari kita datang dengan sebuah pertobatan, bahwa kita siap dan rindu untuk diperbaharui. Kita rindu untuk terus-menerus dipakai oleh Tuhan. Mari kita sama-sama untuk datang kepada Tuhan dan berdoa secara pribadi. Allah Bapa yang penuh rahmat dan kasih setia, kami mengucap syukur jika saat ini kami dapat berbagi di dalam meja perjamuan. Kami sadar bahwa ini bukan karena perbuatan dan tindakan kami, tetapi karena anugerah dan kemurahan-Mu. Keselamatan yang sudah Tuhan berikan pada kami, itu adalah anugerah yang terbesar yang kami terima. Kami datang Tuhan dengan hati yang gentar. Setiap diri kami yang penuh kesalahan, pelanggaran dan dosa, kami mohon ampun Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang pemurah mengampuni kami, memberikan kami kesempatan untuk dapat bersama-sama mengikuti perjamuan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami satu-satunya, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara silakan dipersilakan duduk. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh hambanya, Pendeta Julius, dan juga untuk perjamuan kudus yang boleh kita nikmati bersama-sama. Kiranya firman Tuhan dan perjamuan kudus yang sudah kita lakukan hari ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Kita akan membaca NCC pertanyaan ke-27. Apakah semua orang sebagaimana mereka terhilang melalui Adam, maka mereka juga diselamatkan melalui Kristus? Tidak, yang diselamatkan hanya mereka yang dipilih oleh Allah dan yang disatukan dengan Kristus oleh iman. Meskipun demikian, Allah dalam belas kasihan-Nya memberikan anugerah umum bahkan kepada mereka yang bukan orang Kristen dengan mengubah akibat-akibat dosa dan karya kebudayaan bagi kesejahteraan manusia. Ya Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan diri kita untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan di minggu pertama di bulan Maret ini. Di awal minggu kita akan membawa persembahan persepuluhan kita bagi jemaat yang sudah mempersiapkannya. Ketika pujinya dinaikkan, boleh maju ke depan memasukkannya ke dalam kotak persembahan. Kemudian petugas persembahan akan menjalankan pelayanan. KPPK 342 beri terbaik.
Engkau sudah menuntun ibadah kami mulai dari awal sampai selesai. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Julius. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat bagi setiap kami, terutama kami mau belajar untuk bukan hanya mendengar, tapi kami belajar untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Berkati hamba-Mu Pendeta Julius dalam segala pelayanannya. Kau memakai hamba-Mu lebih lagi dalam melayani Tuhan. Kau yang mencukupkan segala apa yang diperlukan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk persembahan yang sudah kami berikan. Kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan yang Tuhan masih percayakan kepada kami. Terima kasih untuk pekerjaan yang masih boleh kami jalani. Semuanya karena kemurahan Tuhan. Biarlah kami boleh memberikan persembahan ini dengan hati yang penuh sukacita, hati yang penuh ucapan syukur, sebab kami tahu kami memberi untuk Tuhan, karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberi yang terbaik untuk kami. Terima kasih ya Tuhan, pakai persembahan ini, berkati setiap majelis yang mengolahnya, biar persembahan ini boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan melalui gereja ini. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami, khususnya dalam persiapan menjelang Paskah, untuk ibadah malam Getsemani, Jumat Agung, bahkan ibadah Raya Paskah hari Minggu nanti di bulan depan. Tuhan yang menolong setiap kami. Berkati panitia yang akan bekerja sama untuk acara Paskah ini, berikan kami kesatuan hati untuk boleh melayani Tuhan. Terima kasih Bapak. Berdoa untuk sidang jemaat Tuhan yang sudah hadir pagi hari ini. Mungkin ada beberapa kami yang datang dengan segala pergumulan hidup kami, tapi kami percaya di dalam tangan Tuhan ada sukacita. Kami boleh merasakan kelegaan ketika kami bersandar kepada Tuhan, sebab kami tahu ada tangan Tuhan yang kuat yang senantiasa menopang kehidupan kami. Berkati jemaatnya Tuhan di dalam pekerjaan, dalam studi, dalam kehidupan rumah tangga, biarlah kami semuanya boleh senantiasa mengandalkan Tuhan, belajar untuk bersandar hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Ini doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu untuk bangsa dan negara kami juga ya Tuhan. Kiranya Engkau terus memberkati bangsa kami. Jauhkan dari orang-orang yang jahat yang ingin mengacaukan toleransi umat beragama di bangsa kami Indonesia ini. Kami percaya Engkau yang memberkati bangsa kami, memberikan kerukunan dan damai sejahtera. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan menutup ibadah kita siang hari ini. Kita akan menaikkan doksologi, kemudian doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Julius. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saudara sekalian, mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan menerima berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau sekalian. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi damai sejahtera. Biarlah kita pulang dengan membawa damai dan anugerah daripadanya, hari ini sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin.
selesai, silakan duduk, mengambil saat teduh dan berdoa secara pribadi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, selamat hari Minggu. Kiranya ibadah kita boleh menjadi sebuah persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan ini. Kiranya Tuhan yang terus menambah-nambahkan karunia yang dibutuhkan dan memperhitungkan semuanya sebagai sebuah kebenaran di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, minggu depan ibadah ini akan dilayani oleh Bapak Andika, ya. Kita mulai masuk di dalam peringatan minggu-minggu Prapaskah, dan kita akan bersama-sama masuk sampai dengan malam Getsemani, terus kemudian ibadah Jumat Agung dan Paskah di hari Minggu, ya. Diharapkan melalui rangkaian ibadah dan setiap renungan yang dibagikan itu boleh membuat kita semakin dekat kepada Yesus. Nah, kelas katekisasi akan dimulai di hari Selasa setiap 7:30 malam. Bagi Bapak Ibu yang sudah menghubungi saya, nanti akan diberikan linknya. Kita akan memulai kelas katekisasi ini, ya. Diingatkan ada ibadah doa, Bapak Ibu bisa bersama-sama mengikuti ibadah doa ini, ya, untuk mendoakan beberapa hal yang diperlukan bagi pengembangan pekerjaan Tuhan. Donasinya masih dibuka, Pak Eko? Masih, ya. Diharapkan Bapak Ibu yang mempunyai mainan, ya, yang masih bagus, terus kemudian buku-buku bacaan bisa dipersiapkan untuk digunakan untuk jadi kids corner, ya, di sekolah minggu. Oke. Selanjutnya, ya, diingatkan ya Bapak Ibu ya untuk terus mendukung hal ini. Oke, ya, saya rasa itu saja pengumuman kita pada hari ini. Selamat hari Minggu, sampai berjumpa dalam ibadah yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.